Ya, selamat pagi atau selamat siang. Hmm, Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang materi yaitu pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anak. Ini sangat penting karena penyakit HIV dan AIDS masih merupakan masalah ya, penyakit di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Dan dari kasus HIV AIDS ini diharapkan tidak ada penularan lagi dari ibu ya ke janin atau ke anaknya. Nah, pada tahun 2017 program bersama PBB tentang HIV dan AIDS memperkirakan bahwa ada sekitar 36,9 juta orang dengan HIV dan sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang ya atau negara yang berpenghasilan rendah. Penularan HIV dari ibu ke janin atau ke anak itu bisa terjadi antara lain adalah saat kehidupan intrauterin ya. Jadi saat masih hamil, kemudian saat proses persalinan atau saat ketika menyusui. Jadi ada tiga apa namanya proses terjadinya penularan. Kemudian tanpa intervensi untuk mencegah penularan, maka risiko infeksi melalui menyusui sekitar 13 sampai 48%. Ini mungkin dulu ya ketika belum ada intervensi atau belum ada upaya-upaya untuk pencegahan ya. Jadi penularannya cukup tinggi sampai 48%. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, sekitar 20.000 wanita hamil dengan HIV itu antara tahun 2013 sampai 2017. Dan jumlah ini merupakan peningkatan 25% dari tahun 2012. Ya, peningkatannya cukup tinggi ketika diperkirakan 12.000 wanita hamil dengan HIV. Dan angka yang cukup besar ini bukan artinya tidak termasuk dari Papua ya, di mana Papua sendiri pada tahun 2013 merupakan 3% dari semua wanita hamil hidup dengan HIV. Jadi Papua cukup tinggi karena Papua merupakan daerah endemi ya, endemi HIV AIDS. Nah, ini kalau saya ambil dari kasus di Kota Semarang ya, tahun 2019 ada 44 wanita hamil dengan HIV. Kemudian tahun 2020 ada 32 ibu hamil yang positif HIV. Ya ini sudah menurun ya. Tetapi yang dilakukan tes juga menurun. Pada tahun 2019 yang dites HIV ada sekitar 19.821. Tahun 2020 yang dites HIV 16.004. Tapi secara apa namanya? Secara angka menurun. Kalau data di Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wonosonegoro Kota Semarang, ini tahun 2019 ada jumlah sekitar 6 ya ibu hamil dengan HIV, kemudian dilakukan partus dengan seksio ada 4, partus normal ada 1, sedangkan yang satunya masih waktu itu masih proses antenatal ya, jadi belum dilakukan partus ya. Tapi setelah ini belum ada apa namanya data. Tapi data yang ada adalah dari 10 ya, ini kan ada 6 dan 4 10. Maaf. Jadi ada 5 ya, 5 pasien yang partus, 4 seksio, spontan 1. Kemudian tahun 2020 ada 7 ibu hamil dengan HIV yang dilakukan partus dengan seksio sisanya 5, sedangkan yang 2 mengalami abortus. Tahun 2021 yang didata ada 5 ya, sedangkan 3 dilakukan seksio, yang 1
abortus, yang satunya lagi adalah partus normal. Jadi masih bisa dilakukan partus normal tergantung kondisi waktu itu ya. Nah, penularan HIV dari ibu ya kepada anaknya selama kehamilan, persalinan atau menyusui bisa disebut sebagai mother to child transmission atau MTCT. Ini adalah istilahnya aja bahwa MTCT ini merupakan singkatan dari mother to child transmission ya, yaitu penularan dari ibu yang positif HIV kepada anaknya. Risiko penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui sekitar 25-30% bila ada pengobatan. Dengan pelaksanaan tes HIV, kemudian dilakukan konseling, pengobatan antiretroviral, persalinan dengan operasi sesar ya, sebelum permulaan persalinan, dan juga setelah bersalin tidak memberikan ASI, maka penularan vertikal bisa menurun ya menjadi kurang dari 2% di Amerika Serikat. Ya sangat tinggi ininya. Maksudnya penurunannya cukup signifikan ya. Yang tadi dari sampai 48% bisa menjadi 2%. Kemudian nah ini tadi sudah bahwa di Amerika tadi 2% ya. Jadi target di dunia juga sekitar 2% ya pada tahun 2020 untuk penurunan, artinya untuk terjadinya transmisi dari ibu ke anak. Dan diharapkan pada tahun 2030 0%. Nah, ini target yang cukup tinggi ya. Targetnya kalau bisa 0% pada tahun 2030. Jadi tidak ada penularan HIV dari ibu ke anaknya. Nah, ini sebuah penelitian ya di Vietnam bahwa tingkat penularan dari ibu ke janinnya ini berkurang dari 27,9% dari tahun 2007, kemudian menjadi 0% pada tahun 2018. Nah ini sangat-sangat luar biasa ya. WHO tadi menargetkan tahun 2030 0%, tapi ini Vietnam sudah tahun 2018 sudah 0%. Kemudian mencapai target eliminasi MTCT sebesar 2% pada tahun 2020 seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Ya ini pada penelitian bukan di seluruh Vietnam ya, penelitian pada tempat tertentu ya, jadi sudah 0%. Kemudian dalam studi prospektif selama tahun 2004 sampai 2011 di 8 kabupaten di Cina, nah ini ada 8 kabupaten di Cina, ini dilaporkan bahwa transmisi vertikal HIV ini menurun dari 11,2 menjadi 1,2%, ya ini cukup bagus. Sedangkan di Thailand yang dari 20% menjadi 1,9%. Nah ini bagaimana di Indonesia? Nah ini saya belum menemukan data di Indonesia. Tapi kalau di Vietnam, di Cina sudah sangat bagus. Kemudian di Amerika tadi sudah sangat bagus. Kemudian bagaimana usaha atau intervensi agar tidak terjadi penularan tadi adalah salah satunya memberikan obat ya, yaitu sidofudin ya. Ini akan menurunkan penularan HIV ya dari 25,55 menjadi 8,3% ya. Jadi diberikan pada kehamilan, persalinan dan pada bayi baru lahir. Nah, ini salah satu usaha atau intervensi ya. Bagaimana agar tidak terjadi penularan HIV dari ibu ke anak. Selain obat-obatan tadi ya menghindari pemberian ASI, kemudian memilih pertolongan persalinan yang tepat ya. Nah, mekanisme pasti penularan HIV dari ibu ke anak masih belum diketahui. Penularan dapat terjadi selama kehidupan intrauterin, persalinan atau menyusui. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Faktor risiko terbesar untuk penularan vertikal kemungkinan karena viral load HIV ibu yang tinggi. Ya, jadi yang paling penting adalah memberi kontribusi yang tinggi adalah adanya viral load ini. Jadi perlu diperiksa lebih lanjut nanti bagaimana viral load ibu yang HIV ya, yang mempunyai potensi menularkan virusnya dari ibu ke anaknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penularan virus dari ibu ke bayi bisa saat intrauterin, jadi masih saat hamil, kemudian saat proses persalinan dan ketika menyusui. Nah,
Pengertian HIV di sini adalah bahwa HIV adalah merupakan retrovirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Penurunan sistem kekebalan tubuh pada orang yang terinfeksi HIV maka akan memudahkan berbagai infeksi sehingga dapat menyebabkan timbulnya AIDS. Ini mungkin sudah pada paham semua mengenai HIV ya. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala atau tanda klinis pada pengidap HIV akibat adanya infeksi ya, infeksi sekunder ya atau oportunistik ya karena penurunan sistem imun ya. Penderita HIV karena imunnya rendah ya, maka akan mudah terinfeksi berbagai penyakit ya sehingga tubuh gagal melawan kuman sehingga mudah terjadi penyakit. Nah, infeksi oportunistik ini dapat disebabkan oleh berbagai virus, ya, virus, bisa jamur, bakteri, parasit, ya, dan semua infeksi-infeksi yang bisa muncul ya. Dan dapat menyerang berbagai organ, bisa kulit, bisa saluran cerna, paru-paru dan otak ya. Ini hampir seluruh organ di dalam tubuh bisa terkena. Ya. Berbagai jenis keganasan juga mungkin timbul. Kebanyakan orang yang terinfeksi HIV akan berlanjut menjadi AIDS bila tidak diberi pengobatan antiretrovirus. Ya ini kalau nggak segera diberi pengobatan ya akan menjadi AIDS nanti pada pasien-pasien HIV. Kecepatan perubahan dari infeksi HIV menjadi AIDS sangat tergantung pada jenis dan virulensi virus, status gizi, serta cara penularan. Ya, jadi kecepatannya tergantung berbagai faktor ya. Termasuk virulensi virus tadi, viral load dan lainnya ya, termasuk status gizinya. Nah, yang perlu diketahui bahwa pada penderita HIV/AIDS adalah tentang sel limfosit, CD4 ya dan viral load ya. Ini yang penting. Leukosit merupakan sel imun utama ya di samping sel plasma. Jadi ada makrofag dan sel MAS. Sel limfosit adalah salah satu jenis leukosit atau sel darah putih di dalam darah dan jaringan getah bening. Terdapat dua jenis limfosit yaitu limfosit B yang diproses di bursa omentalis dan limfosit T yang diproses di kelenjar timus. Ini adalah sel-sel yang bisa menangkal infeksi ya, yang masuk ke dalam tubuh ya limfosit ini. Nah, sedangkan yang berperan penting pada respon imun humoral yaitu adalah namanya limfosit B. Adalah limfosit yang berperan penting pada respon imun humoral melalui aktivasi produksi imun humoral. Ya, di sini ada antibodinya berupa imunoglobulin ya, imunoglobulin G, kemudian imunoglobulin A, imunoglobulin M, D, dan E. Sedangkan limfosit T ini berperan penting pada respon imun seluler, yaitu melalui kemampuan mengenali kuman patogen. Ya. Kemudian mengaktifasi imun seluler lainnya, yaitu ada fagosit, serta limfosit B, dan sel-sel pembunuh alami, yakni ada fagosit. Kemudian limfosit T berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi kuman patogen, di mana limfosit ini memiliki kemampuan memori, evolusi, aktivasi, dan replikasi cepat, serta bersifat sitotoksik terhadap antigen, guna mempertahankan kekebalan tubuh. Nah, ini jadi yang penting di sini adalah sel limfosit ya, ada sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, ini kalau kita ringkas ya, jadi limfosit ada B, ada T. Limfosit B ini merupakan respon imun yang humoral. Di sini ada imunoglobulin G, A, imunoglobulin M, D, dan E. Sedangkan limfosit T merupakan respon imun seluler. Nah, ada istilah CD, ini sangat penting ya, di mana HIV/AIDS adalah pemeriksaan CD ini atau sebagai parameter ya tentang kondisi HIV ya. Di mana CD adalah reseptor tempat melekatnya virus, ya, tempat melekatnya virus pada dinding limfosit T. Ya, di mana nilai normal CD4 adalah sekitar 8.000 sampai 15.000 sel per mililiter. Bila jumlahnya menurun drastis, nah berarti kekebalan tubuhnya sangat rendah. Ini CD4 ini penting sekali. Jadi kalau sampai kurang dari ini 8.000 sampai 15.000 maka rentan ya terhadap infeksi-infeksi berikutnya.
Viral load ya, ini juga penting sebagai parameter berat ringannya penyakit HIV, yaitu adalah kandungan atau jumlah virus dalam darah. Pada infeksi HIV, viral load dapat diukur dengan alat tertentu, misalnya dengan PCR ya. Ini PCR ini untuk mengukur viral load-nya tadi. Semakin besar jumlah viral load ya, maka kemungkinan menular juga lebih tinggi. Nah, ini penting ya. Nah, cara penularan HIV ya pada ibu ke bayinya bisa melalui cairan genital, bisa melalui kontaminasi darah, bisa saat perinatal ya. Ini cara penularan HIV-nya. Nah, cairan genital di sini ya bisa cairan sperma atau cairan vagina yang mengidap HIV memiliki jumlah virus yang tinggi. Nah, ini bisa menularkan. Kemudian kontaminasi darah. Ini dapat melalui transfusi darah ya atau melalui penggunaan peralatan medis yang tidak steril. Misalnya suntikan ya atau misalnya penggunaan alat suntik bersama. Ini kalau pada pada penderita secara umum ya. Kalau pada ibu hamil ke bayinya ya saat proses persalinan ya, misalnya ada luka pada bayi yang terkontaminasi darah dari ibu, maka bisa terjadi penularan. Kemudian penularan perinatal ya, penularan dari ibu ke janin. Ini bisa terjadi selama kehamilan melalui plasenta yang terinfeksi atau melalui darah atau cairan genital saat persalinan, ya, saat proses persalinan atau ketika memberikan ASI pada masa laktasi. Ini ada penularannya. Kemudian risiko penularan HIV dari ibu ke anak. Ya tadi sudah ya. Nah ini ya. Selama kehamilan ini dulu ya 5-10%, saat persalinan 10-20%, selama menyusui rata-rata 15%, risiko penularan keseluruhan adalah 20-50%. Ini mungkin data dulu ya. Kalau sekarang mungkin karena sudah ada intervensi ya, sudah sangat menurun ya. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, di Vietnam sudah menurun bahkan 0% ya. Di Thailand sudah 1,sekian%. Nah, yang perlu diketahui adalah ada 3 faktor risiko penularan HIV ya dari ibu ke anak ya, faktor ibu, faktor bayi dan tindakan obstetrik ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan. Nah, faktor ibu ini adalah ada 3 yang perlu kita, ada 5 ya. Jadi ada kadar HIV dalam darah ya, tadi viral load tadi, kemudian kadar CD4-nya, yang ketiga adalah status gizi waktu hamil, kemudian adanya penyakit infeksi, kemudian masalah pada payudara. Ini akan mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke bayinya. Faktor bayi, ya usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya masih prematur dan lahir bayi prematur, tentu saja kekebalan tubuh bayi tersebut belum sempurna sehingga mudah tertular. Kemudian periode pemberian ASI. Risiko penularan melalui pemberian ASI bila tanpa pengobatan tadi sudah saya sampaikan 5-20%. Kemudian adanya luka di mulut bayi akan risiko penularannya lebih besar ya. Jadi mungkin lebih baik menghindari saja dulu pemberian ASI dari ibu ke janinnya untuk menghindari terjadi penularan. Kemudian faktor tindakan obstetrik. Nah ini yang perlu diperhatikan bagi petugas kebidanan ya, bahwa risiko terbesar penularan HIV dari ibu ke anak terjadi pada saat persalinan. Ini risiko terbesar. Karena tekanan pada plasenta akan meningkat sehingga menyebabkan terjadinya hubungan antara darah ibu dan darah bayi. Selain itu, bayi terpapar darah dan lendir ibu di jalan lahir. Ini kalau terjadi misalnya persalinan per vagina. Kemudian faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, selama persalinan, ini adalah jenis persalinannya, lama persalinan, ketuban pecah, dan tindakan episiotomi. Jenis persalinan, ya, risiko penularan pada persalinan per vaginam lebih besar daripada persalinan seksualia. Namun demikian seksualia juga memberikan banyak risiko untuk ibunya. Nah, ini harus dipertimbangkan nanti.
Lama persalinan, semakin lama proses persalinan, maka risiko penularan HIV dari ibu ke anak juga semakin tinggi. Karena adanya kontak antara bayi dengan darah atau lendir ibu semakin lama juga. Ketuban yang pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan, ini akan meningkatkan risiko penularan sekitar 2 kali dibandingkan jika ketuban pecah kurang dari 4 jam. Tindakan episiotomi, ekstrasi vakum, dan ekstrasi forceps ini akan meningkatkan risiko penularan HIV. Nah, ini adalah perlu dipertimbangkan ketika kita akan melakukan proses persalinan pada ibu yang dengan HIV. Jadi sudah. Nah, sekarang yang penting ini adalah bagaimana kita memilih metode persalinan pada ibu dengan HIV. Yang perlu kita perhatikan adalah mana yang menguntungkan ya. Apakah per vaginam atau seksio cesaria. Meskipun yang paling baik adalah seksio cesaria pada ibu hamil dengan HIV karena akan menurunkan resiko penularan dari ibu ke janinnya. Namun demikian bukan berarti kita menghindari partus per vaginam. Pada kondisi tertentu kita juga bisa melakukan partus per vaginam. Tidak harus di seksio. Nah, persalinan per vaginam bisa dilakukan, syaratnya seperti ini adalah jika ibu yang mengalami HIV mendapatkan pengobatan antiretroviral, ya, antiretroviral terapi minimal selama 6 bulan selama kehamilan. Jadi kalau selama hamil sudah mendapatkan pengobatan ya selama 6 bulan, kemudian dia partus, boleh saja partus normal, tidak ada masalah. Atau pada kehamilan minggu ke-36 dilakukan pemeriksaan viral load ya, di mana hasilnya kurang dari 1000 ya, kurang dari 1000 kopi per milimeter kubik. Nah, ini maka boleh dilakukan partus per vaginam, tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah apakah bidan boleh melakukan persalinan normal di klinik pada kasus-kasus ibu hamil dengan HIV? Boleh saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan tidak harus dirujuk ya, selama memenuhi syarat untuk dilakukan partus per vaginam ya, baik syarat ibunya, kemudian syarat-syarat dari petugasnya, juga syarat-syarat yang ada di klinik. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, selain tadi ya, selain syarat-syarat yang saya sebutkan ini, nomor 1 dan nomor 2 ya, juga yang penting disiapkan adalah bagaimana kita menghindari terjadinya penularan ya, bukan dari ibu ke janinnya, tapi dari ibu ke petugas pertolongan persalinan ya, ke bidannya ya, atau ke dokternya. Nah, ini yang perlu disiapkan adalah bagaimana kita menyiapkan universal precaution ya, untuk mencegah tertularnya infeksi HIV ya, bagi petugas kesehatan atau penolong persalinan. Ya. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung ya, seperti masker, kemudian menutup mulut dan hidung, kemudian kacamata, sarung tangan, apron, dan sepatu boot untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh yang lain. Nah, kita sudah terbiasa ya selama masa pandemi ini, sudah terbiasa menggunakan pelindung diri yang sudah sudah sangat-sangat familiar ya. Mungkin akan lebih bagus ya dengan menggunakan hazmat misalnya, ya boleh saja. Ya. Kemudian tutup bagian tubuh yang ada lukanya dengan plester. Kalau ada bagian kulit yang terluka harus tutup. Ya. Cuci segera ya tangan yang terkena darah atau cairan lain dari tubuh, bisa dengan sabun atau dengan air yang mengalir. Pegang jarum secara hati-hati, gunakan needle holder. Jadi kalau kita melakukan episiotomi kemudian kita menjahit, jangan sampai kita memegang jarum ya. Jarum kita pegang pakai needle holdernya. Hindari untuk memegang langsung jarum suntiknya tadi, menghindari untuk terluka dari jarum suntik tadi. Dari jarum untuk menjahitnya. Kemudian kumpulkan kain yang terkena darah atau cairan lain dari tubuh ke dalam tempat yang anti bocor dan pada wadah tertutup. Nah, ini kita harus bisa mengelola ya kain-kain yang bersentuhan dengan pasien HIV ya.
Pencucian dengan sabun dan air setelah sebelumnya direndam dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Sarung tangan, baju, celemek, dan pelindung wajah harus dikenakan bila diperkirakan akan terjadi percikan pada pembersihan. Nah, jadi ketika kita mengelola kain-kain atau linen ya yang kotor tadi, kita juga harus melindungi diri jangan sampai terpercik oleh kain-kain yang terkontaminasi tadi. Ini penting ya. Kemudian semua limbah padat yang tercemar darah, cairan tubuh, spesimen laboratorium dan jaringan tubuh harus ditempatkan dalam kantong yang kedap air dan tidak bocor, kemudian dibakar atau dikubur dengan kedalaman 10 meter dari sumber air. Maksud bukan kedalaman ya, ini masih jarak ya, jarak mungkin 10 meter dari sumber air. Limbah cair harus dibuang melalui sistem pengolahan limbah cair atau dibuang ke dalam kardus. Biasanya di rumah sakit sudah ada metode-metode untuk pengelolaan limbah ya, limbah terutama limbah dari HIV ya. Ini biasanya kalau di rumah sakit ya. Kemudian taruhlah benda-benda tajam seperti jarum suntik, jarum jahit dan lain-lain pada wadah khusus tertutup yang tidak mudah robek. Kemudian dibakar atau dikubur dalam lubang yang dalam. Nah ini mungkin yang kalau di bidan ya di klinik mungkin yang repot barangkali pengelolaan limbahnya ini ya yang mungkin perlu perhatian ya. Kalau pengelolaan ibu hamilnya nggak masalah, tapi pengelolaan limbahnya ini yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kalau saat kita melakukan pertolongan persalinan kemudian terjadi luka tusukan jarum, baik jarum jahit maupun jarum suntik, maka luka tersebut harus segera dicuci dengan sabun dan air mengalir. Sedang bila terdapat percikan pada mukosa hidung, mulut, kulit segera bilas dengan guyuran air. Percikan pada mata segera diirigasi dengan air bersih, larutan garam fisiologis atau air steril. Kemudian pengelolaan alat kesehatan bekas pakai dengan melakukan dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi dengan benar. Jadi memang ini agak repot sedikit ya. Jadi di klinik harus punya alat untuk dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi. Hindari penggunaan alat tajam. Kemudian menghindari pemberian obat dengan suntikan dan menghindari episiotomi bila tidak diperlukan. Ya, ini pentingnya. Kemudian pegang plasenta dan bayi dengan sarung tangan, yang sudah pasti harus dengan sarung tangan. Kemudian hindari resusitasi pada bayi secara langsung dari mulut ke mulut. Ya, sudah nggak ada ya sekarang. Ini tentu saja kalau bisa dengan mesin ya, dengan dengan alat khusus untuk membersihkan lendir pada bayi. Nah, inilah yang harus diperhatikan ya. Kalau cara pertolongan persalinan tidak ada masalah, tetapi bagaimana kita mencegah penularan dari ibu ke penolong persalinan ini yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana dengan persalinan bedah sesar atau seksiosaria? Memang persalinan seksiosaria ini adalah cara yang aman ya, untuk menghindari transmisi dari ibu ke janin. Tapi kalau sudah terjadi ketuban pecah dini, maka penularannya masih bisa berlangsung ya. Bila durasi 1 jam ketuban pecah akan meningkatkan risiko sekitar 2%. Jadi kalau terjadi ketuban pecah dini ya mungkin segera dilakukan operasi. Kalau ditunggu-tunggu maka risiko penularnya akan tinggi. Nah, operasi seksio sebelum persalinan dan sebelum ketuban pecah maka ini sangat disarankan ya untuk mencegah tadi terjadinya penularan. Kemudian dari beberapa penelitian memang disimpulkan bahwa pertolongan persalinan dengan seksiosaria merupakan pilihan yang terbaik untuk menghindari penularan infeksi dari ibu ke bayi. Ini beberapa penelitian ya, beberapa publikasi dilaporkan demikian. Jadi seksio merupakan yang terbaik. Ini merupakan contoh atau data dari Rumah Sakit Mongonegoro tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar yang datang ya ibu hamil dengan HIV adalah sebagian besar dilakukan seksio cesaria. Tapi ada 1-2 yang dilakukan partus per vaginam. Tidak ada masalah ya. Ya ini tindakannya ya paling.
Tahun 2020 ada 5 ya di Seksio. 2019 ada 4, 2021 ada 3. Sedang per vagina tahun 2019 1, tahun 2021 ada 1. Nah, sekarang bagaimana strategi untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke janinnya? Ya tentu saja ada program dari pemerintah ya, dari Departemen Kesehatan. Di sini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak. Jadi program pemerintah tidak hanya HIV saja, tapi juga HPSAG, hepatitis B dan juga sifilis. Nah, strateginya adalah program eliminasi ini ya penularan HIV ya termasuk sifilis dan hepatitis B harus meningkatkan kualitas layanan ya. Kemudian fasilitas layanan juga harus ditingkatkan. Sumber daya manusia juga ditingkatkan. Harus ada mitra kerja. Jadi tidak bisa Departemen Kesehatan sendiri. Kemudian strategi eliminasi ini tidak hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab, tapi peran serta masyarakat juga harus disertakan. Ya, peran serta masyarakat harus disertakan. Jadi di kualitas layanan, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, mitra kerja, ya, lintas program, lintas sektor, dan juga meningkatkan peran serta masyarakat. Dari semua ini diharapkan akan terjadi sinergi yang kemudian penularan HIV dari ibu ke anak akan bisa diturunkan ya, seperti yang di Cina, Thailand maupun di tempat lain ya. Nah, kegiatan penyelenggaraannya antara adalah kita harus ada kasus harus kita tangani. Kalau sebelum ada kasus harus ada deteksi dini ya. Ada deteksi dini terutama ini di puskesmas. Kemudian ada surveillance kesehatan dan promosi kesehatan. Jadi keempatnya ini harus diselenggarakan ya dengan sinergitas yang tinggi ya sehingga dapat dicapai harapan-harapan untuk menurunkan penularan HIV dari ibu ke janinnya. Ini adalah data HIV ya. Ini di Kota Semarang, Salatiga dan lain-lain. Ini dari. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita harus tetap optimis dan semangat agar program-program kita untuk mencapai tujuan ya untuk menurunkan penularan HIV/AIDS dari ibu ke janin bisa terlaksana dengan baik seperti di negara-negara lain yang tadi sudah sukses menurunkan penularan HIV dari ibu ke janinnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.